Unlimited Information. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Hanifah Nur Syaban yang akan melaporkan keadaan infrastruktur terkait SDGs 9 di Desa Ciomas, Kabupaten Bogor. Tentunya dengan berhubungan berita infrastruktur di Desa Ciomas, rubuhnya tiang listrik dan keadaan jalan di daerah Ciomas. Cuaca hujan disertai angin kencang yang terus-terusan terjadi di Desa Ciomas, Kabupaten Bogor mengakibatkan sebuah tiang listrik runtuh hingga menghalangi jalan raya pada Selasa sore 31 Oktober 2023. Saat peristiwa tersebut terjadi, petugas listrik atau PLN langsung turun tangan membenarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh runtuhnya tiang listrik tersebut. Nah Ibu, di sini kan di Desa Ciomas ini baru kemarin saja terjadi kejadian tiang listrik yang rubuh. Nah, apa sih yang Ibu tahu tentang kejadian tersebut, Bu? Angin ya, kayak angin beliung ya, itu sama hujan es itu sih yang tahu, karena di sini juga parah. Ini juga mau berangkat ini semua kita di sini pada jatuh, ini juga etalase ibu juga hancur. Semua di sini juga pada hancur jatuh, ini karena angin ya, faktor alam ya. Jadi penyebabnya karena cuaca di saat kejadian. Tepatnya kejadian tersebut terjadinya kapan, Bu? Selasa ya, hari Selasa kita sebelum ya, Selasa sekitar jam 3 jam 4 lah. Apakah yang pengaruh dari tiang listrik rubuh tersebut itu berpengaruh ke apa aja, Bu? Ya, pasti padam lampu. Terus sama ini jalan macet ya. Karena kan ya ke jalan anginnya. Lampu padam, jalan macet. Ya, susah lewatnya. Tadi kita takut ya, karena kan kabel-kabel itu kan ke bawah ya. Otomatis mobil juga susah lewat. Yang motor susah lewatnya. Kan ini Ibu juga terkena dampaknya, tapi sekarang sudah bisa kembali lagi seperti semula. Apa usaha, mungkin Ibu berusaha sendiri atau ada bantuan-bantuan Usaha dari sendiri. Itu semua sendiri. Usaha sendiri. Nggak ada bantuan. Kalau untuk yang soal tiang listrik yang rubuh, itu dibenarkannya lagi Langsung itu sama PLN, langsung itu sama yang apa ya, nyala itu jam 12 malam. Mereka terus mau perbaiki. Begitu kejadian langsung pada ini dari PLN gercep lah kalau kita bilang. jadi saat yang listriknya rubuh PLN langsung Ya. kemudian berapa lama listriknya padam? Dari jam 4 sore, jam 3 lah, jam 3 ya, jam 3 sore itu sampai jam 12 malam baru nyala. Setelah itu saat ini berarti sudah selesai ya Bu masalahnya? Udah ya, dan di depan udah, yang itu udah dipindahin ke sebelah apa, ke pinggir ya, ke pinggir semua yang ada di tengah. Kemarin kan di tengah ya, sekarang di pinggir udah selesai sih, cuman masih ada yang kabar-kabar di sini ya belum dituntas juga, ada yang kabar masih dimintai ke bawah. Tapi sejauh ini sudah lumayan membaik lah Ya, ya. Warga mengungkapkan bahwa petugas listrik dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga tidak ada kerusakan lanjutan. Petugas listrik yang sigap merupakan bukti bahwa Desa Ciomas adalah desa yang mengutamakan infrastruktur jaringan listrik dan jalanan. Semua warga Ciomas sudah mendapatkan listrik dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ciomas, Bapak Haji Gojali, dan ahli di bidang SDGs, Bapak Asep. Yang seperti yang kita ketahui Pak, baru-baru ini ada kejadian yang tiang listriknya runtuh, dan kami mengambil topik berita itu dari yang diumumkan terkait SDGs yang tujuan ke-9 itu. Nah, saya di sini akan menanyakan bagaimana dampak dari kejadian tersebut terhadap warga dan apakah ada perbaikan dalam hal tersebut? Ya, jadi terkait dengan kejadian kemarin ya, hari Selasa itu tanggal berapa ya, Selasa kemarin tuh, minggu kemarin tuh terjadi ya, bukan angin puting beliung, kalau sekarang itu angin kencang.
terjadi hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan di Desa Ciomas saja 350 unit rumah rusak ringan. Ada kurang lebih sekitar 10 sampai 12 rusak berat. Adapun kemarin yang terkait dengan jaringan listrik itu yang terjadi itu di wilayah Kelurahan Desa Pagelaran, pas di depan kantor kecamatan. Untuk jaringan listrik itu alhamdulillah semua stakeholder yang ada di Kecamatan Ciomas turun, termasuk dari PLN sudah memperbaiki lagi langsung infrastruktur yang rusak, terutama PLN ya, karena kemarin itu hampir 4-5 jam turun mati lampu karena dengan robohnya tiang listrik. Nah, untuk di warga Ciomas terkait dengan masalah aliran listrik, alhamdulillah selama ini warga tidak ada yang istilahnya yang mengeluh lah terkait masalah aliran. Karena apa? Karena ada beberapa program juga terkait dengan masalah aliran listrik ini kepada warga yang tidak mampu, dengan catatan harus mempunyai BPJS ya. Jadi untuk mendapatkan sekarang itu kan, kalau dulu ada 450 ya rumah itu, 450, 900, 1500, 1200 sampai 2500 KW ya untuk pemasangan di tiap rumah. Alhamdulillah di Desa Ciomas meskipun masih ada beberapa warga ya, tapi tidak banyak. Tapi itu juga sudah diantisipasi, baik itu melalui sumbangan dari tetangga maupun dia yang diberikan surat keterangan tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan listrik yang 450 watt di rumahnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Nama saya Asep Abdul Muhi, Eskom, di sini sebagai Kawur Perencanaan Desa Ciomas. Untuk pertanyaan masalah SDGs ini Pak, ya. Yang untuk pertanyaan pertama, Bapak bisa jelaskan nggak bagaimana kondisi SDGs pembangunan infrastruktur termasuk dalam hal listrik, jalan maupun lainnya di Desa Ciomas? Apakah sudah termasuk dibilang baik? Ya, untuk infrastruktur ya Desa Ciomas baik maupun jalan, listrik segala macam itu alhamdulillah untuk Desa Ciomas ini 90% sudah bagus, dari mulai jalan lingkungan, jalan gang, termasuk jalan umum itu alhamdulillah sudah 90% bagus semua. Pertanyaan yang kedua Pak, seperti berita yang baru terjadi bahwa di daerah Ciomas ada kejadian tiang listrik yang rubuh. Ada nggak sih keluhan dari masyarakat dengan dampak rubuhnya tiang listrik itu? Ya, untuk bencana kemarin ya, puting beliung kemarin, untuk di Desa Ciomas sih tidak ada ya untuk tiang listrik yang rubuh ataupun ini. Keluhan masyarakat sih kalau misalkan tiang listrik rubuh pasti banyak keluhannya. Cuman alhamdulillah di Desa Ciomas ini tidak ada untuk tiang listrik rubuh. Paling keluhan masyarakat ini banyak rumah yang atapnya terbang atau rusak. Kemarin sih saya sudah verifikasi data ya untuk bencana puting beliung ini di Desa Ciomas ini terdapat 350 rumah yang rusak. Itu semuanya atapnya yang rusak. Di dalam kategori sedang, ringan, dan berat. Begitu. Selanjutnya, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara mengatasi hal tersebut yang terkait dengan pembangunan infrastruktur? Maksudnya gimana? Dalam hal listrik atau jalan gitu. Ya, ada program-program apa aja sih Pak? Kan paling kalau misalkan program listrik ini kan ada namanya program Jabar Caang ya. Jadi di Jawa Barat ini diwajibkan untuk mempunyai listrik sendiri.
untuk di desa Ciomas sih alhamdulillah udah semua rumah di desa Ciomas ini sudah mempunyai listrik sendiri, tidak ada yang mencuri dari tetangga gitu. Demikian pemirsa informasi terkait infrastruktur jaringan listrik di Desa Ciomas yang sudah terbangun dengan sangat baik. Semoga infrastruktur dalam jaringan listrik maupun jalan dapat terus ditingkatkan hingga merata di seluruh kawasan Indonesia. Saya Hanifah Nursyaban, pamit undur diri.